Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan terakhir tentang pelajaran IPA materi kelas 7 semester 1, yaitu bab 6. Materinya tentang energi dalam sistem kehidupan ya. Dalam bab 6 ini kita akan mempelajari beberapa istilah, yaitu tentang konsep energi, sumber energi, transformasi energi, metabolisme sel, respirasi, pencernaan makanan, dan fotosintesis ya. Langsung saja kita masuk bab yang pertama tentang energi, yaitu tentang pengertian energi. Apa sih energi? Ada yang tahu apa itu energi? Nah, coba dibayangkan adik-adik, apakah kita bisa melakukan sesuatu apabila tidak ada energi? Tidur kita nggak bisa, karena tidur juga butuh energi, makan butuh energi, bernafas butuh energi, apapun butuh energi. Nah, oleh karena itu energi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, dari ilustrasi tersebut berarti energi itu apa? Energi adalah suatu kemampuan untuk dapat melakukan sesuatu ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk energi, yaitu energi potensial, kinetik, kimia, listrik, dan masih banyak lagi yang nanti akan kita pelajari. Kita langsung masuk. Nah, ini contohnya ya. Di pembelajaran ada seorang anak memegang ketapel, di sini ada batu. Nah, kedudukan batu inilah yang memiliki energi. Ketapelnya juga memiliki energi terhadap batu. Nah, kedudukan batu ini sehingga dia bisa terlempar, itu disebut apa? Energi potensial, yaitu apa adik-adik? Dari ilustrasi ini berarti energi yang terdapat pada kedudukan suatu benda atau tempat benda itu disebut energi apa? Energi potensial. Nah, kalau ini apa ini namanya? Pentil ya, karetnya. Ini adalah energi potensial juga, tapi potensialnya beda. Potensial elastisitas sehingga dia dapat melar. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang energi potensial gravitasi. Apa itu energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi itu sendiri adalah energi yang terdapat pada suatu benda berdasarkan kedudukannya di atas bumi. Contohnya, kayak buah jatuh ke tanah. Dia bisa jatuh karena ada energi potensial. Kalau nggak ada energi potensial, dia akan melayang seperti kayak di luar angkasa ya. Nah, selanjutnya itu apa sih energi kimia? Ada yang tahu? Energi listrik juga ada yang tahu? Energi kimia berarti energi yang terdapat pada suatu zat-zat kimia. Contohnya asam cuka. Semakin asam, semakin besar energi kimianya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan misalnya bohlam yang kecil banget itu. Energi listrik berarti energi yang terkandung pada listrik ya, untuk menghidupkan lampu. Nah, ini contohnya. Seorang anak memegang busur. Nah, ini busur, ini panahnya. Ini adalah karet busur atau senarnya yang bisa elastis. Nah, karet senar inilah yang disebut energi potensial elastisitas, sehingga bisa elastis seperti per, makanya disebut energi potensial elastisitas. Dia tetap energi potensial, tapi energi potensial elastisitas. Begitu juga panah. Panah ini juga memiliki energi potensial ya, ketika dia seperti ini terhadap kedudukan terhadap si busur ini. Tapi ketika sudah dilepaskan, berarti dia bergerak sejauh berapa meter, berarti dia berubah menjadi energi gerak. Nah, di sini
Contoh lagi, apa sih energi kimia? Tadi kita sudah pelajari energi yang terkandung pada suatu zat-zat atau zat kimia ya. Contohnya bensin itu juga bisa. Nah, di sini contohnya adalah makanan. Makanan itu memiliki energi kimia sehingga orang yang memakan memiliki energi untuk dapat beraktivitas. Kenapa kok bisa makanan energi kimia? Nah, dalam makanan itu mengandung banyak zat-zat kimiawi ya. Selanjutnya, nah ini contohnya dalam makanan. Nah, di sini ada contoh bohlam yang bisa hidup akibat apa? Akibat energi listrik. Jadi energi listrik itu dapat diubah-ubah tergantung dari alatnya. Kalau bohlam berarti memancarkan sinar, berarti jadi energi cahaya. Kipas angin jadi energi gerak. Setrika jadi energi panas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang energi kinetik. Apa energi kinetik? Tadi sudah sekilasnya dijelaskan. Energi yang terjadi ketika suatu benda dapat bergerak atau berpindah. Kemudian selanjutnya, berbagai sumber energi. Ada sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Apa sih sumber energi tak terbarukan? Nah, dari katanya ada kata-kata tak, berarti tidak dapat dibarukan. Nah, maksudnya di sini bukan tidak dapat dibarukan. Dia bisa energinya dibarukan, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu jutaan tahun lamanya. Sehingga kenapa makanya disebut energi tak terbarukan, waktunya yang cukup lama tersebut sehingga energi tersebut disebut energi tak terbarukan. Nah, kalau energi terbarukan berarti waktu yang dibutuhkan itu singkat atau dia tersedia kapanpun. Seperti apa? Air tersedia kapanpun kecuali musim kemarau, tapi kan masih ada air ya anak-anak, adik-adik. Nah, ini persediaan energi di bumi ya, komposisinya minyak bumi, air, nuklir, gas bumi, dan batu bara. Berarti ternyata yang paling banyak adalah minyak. Nah, sumber energi tak terbarukan di sini contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Biasanya digunakan untuk apa? Banyak. Untuk industri, pembangkit listrik, dan alat-alat transportasi lainnya. Nah, contoh lain energi hasil tambang kayak minyak bumi, gas, dan batu bara. Energi nuklir nih, energi potensial yang terdapat pada suatu partikel di dalam nukleus atom ya. Nah, di sini adalah selanjutnya sumber energi terbarukan. Contohnya energi matahari dan pembangkit listrik tenaga air. Energi matahari ini kenapa termasuk energi terbarukan? Karena dia tersedia setiap hari. Ya. Sedangkan kalau pembangkit listrik tenaga air itu maksudnya airnya yang dapat terbarukan. Makanya pembangkit listrik tenaga air ini dikatakan energi terbarukan. Untuk menggerak biasanya disalurkan ke rumah-rumah untuk listrik rumah tangga bisa, listrik industri juga bisa. Nah, ini energi angin juga, memanfaatkan angin ya untuk mengubah energi dari angin menjadi energi listrik, disalurkan ke rumah-rumah juga sama. Energi tidal juga sama. Nah, energi tidal ini berasal dari angin laut ya, memanfaatkan angin laut, pasang surut air laut berarti. Nah, di sini ada latihan soal. Ayo kita kerjakan. Ada yang masih ingat ya? Apa itu energi? Nah, benar ya. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Kenapa sangat penting? Tadi sudah dibahas dalam kehidupan. Karena tanpa energi, manusia tidak dapat hidup. Apa yang kamu tahu tentang energi biomasa? Ayo, ada yang tahu apa itu energi biomasa? Nah, energi biomasa itu adalah apa? Energi yang berasal dari bahan-bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, yaitu berupa produk maupun buangan. Nah,
Sebenarnya biomasa sendiri itu adalah suatu istilah ya yang digunakan untuk menyebut semua senyawa organik yang berasal dari tanaman, pertanian, alga, sampah organik. Ya. Contohnya ada yang tahu contoh energi biomasa? Seperti contohnya tuh kayak biogas, biasanya ada kan biogas dari sampah-sampah, kan sampah itu kan menghasilkan gas ya, dari bahan organik seperti popok kotoran, kan ada contohnya dari kotoran sapi kan ada ya, kemudian kayu bisa, tanaman berenergi, limbah pertanian juga bisa, kemudian selanjutnya, carilah literatur sebanyak-banyaknya mengenai cara untuk menghemat energi. Nah, ini tugas kalian ya. Ada banyak cara untuk menghemat energi. Salah satunya yaitu dengan mematikan lampu ketika lampu tidak dibutuhkan ya. Selanjutnya kita belajar tentang makanan sebagai sumber energi. Kenapa makanan bisa dikatakan sebagai sumber energi? Karena di dalam makanan itu terdapat sumber-sumber bahan-bahan yang dapat menghasilkan energi. Contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Contohnya apa sih karbohidrat? Contohnya apa sih lemak? Contohnya apa sih protein? Masih ingat karbo itu apa? Karbo itu seperti nasi, kemudian jagung, mantang, kentang, mantang tuh umbi-umbian ya, gandum dan beras, masih banyak lagi ya. Kemudian kalau protein itu ada protein hewani dan nabati. Kalau hewani berarti berasal dari hewan-hewan, ikan, daging, telur, susu, dan keju. Kalau nabati berarti dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, tahu, tempe, gandum. Nah, protein itu mengandung senyawa C, H, O, dan N. Kadang juga ada unsur P dan S. Ya. Fungsi protein itu adalah sebagai sumber energi. Selain itu juga membangun sel jaringan tubuh dan mengganti sel tubuh yang rusak. Jadi protein itu sangat penting ya. Selanjutnya kita ada lemak. Lemak itu terdiri dari unsur kimia C, H, dan U. Kalau protein tadi ada C, H, O, dan N ya. Ada lemak nih. Ada usus ini, ada lemak. Hati, susu itu ada lemaknya. Lemak itu perannya untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, kemudian melarutkan vitamin dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Lemak itu juga bisa berbahaya. Kenapa? Karena lemak juga dapat mengakibatkan kematian. Contohnya jantung koroner. Kalau kita terlalu banyak makan makanan yang berlemak, sehingga susah untuk dicerna, sehingga kadar gula lemak di dalam darah akan bertambah, sehingga menyebabkan jantung koroner. Bahan makanan ada lemak hewani, nabati. Kalau lemak hewani berdasarkan dari hewan, keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, bebek. Kalau nabati, minyak kelapa sawit, kemiri, kacang-kacangan, buah-buahan, alpukat. Nah, contoh lemak itu sumber energi. 1 gram lemak setara dengan 9 kilo kalori. Larut vitamin A, D, E, K atau AD. Melindungi organ-organ tubuh yang penting. Kenapa? Karena lemak ini elastis, makanya dia melindungi organ-organ tubuh yang penting. Pelindung tubuh pada suhu rendah.
Ya, karena lemak itu yang akan dibongkar ketika kita dingin. Nah, nih, ada latihan. Sebutkan hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan jika mengonsumsi lemak, karbo, dan protein yang berlebihan. Dapat terjadi obesitas yang pertama, sehingga banyak terjadi penyakit. Contohnya tadi kalau lemak, jantung koroner. Karbo, kalau karbo kan ada gula, bisa jadi diabetes juga. Mengapa makanan menjadi salah satu sumber energi? Ya, karena dalam makanan itu ada energi kimia. Bahan-bahannya itu dapat menjadikan manusia menjadi memiliki energi jika mengonsumsinya. Energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian transformasi energi di dalam sel. Nah, di manakah terjadinya transformasi energi di dalam sel? Nah, pada makhluk hidup heterotrof, yaitu makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik atau makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa organik menjadi senyawa organik, energinya bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berubah menjadi energi kimia, makanan menjadi energi panas, kemudian energi gerak untuk beraktivitas. Nah, transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Nah, transformasi ini terjadi dengan cara transformasi energi oleh klorofil dan mitokondria. Klorofil ini terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Klorofil itu apa? Zat hijau daun. Kemudian zat klorofil ini terdapat pada kloroplas. Fungsi klorofil untuk fotosintesis. Nah, tanpa klorofil itu tidak bisa. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil itu berfungsi melancarkan fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Nah, ini selain energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya akan menghasilkan oksigen yang digunakan oleh tumbuhan dan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas. Energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan kimiawi. Kemudian disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya ya. Kemudian selanjutnya transformasi energi oleh mitokondria ini berarti terjadi pada manusia atau hewan ini. Mitokondria itu organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Nah, di dalam mitokondria energi kimia itu digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Contohnya ini ya. Mitokondria terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Nah, ini metabolisme sel. Kita akan belajar tentang metabolisme sel, fotosintesis, dan respirasi atau penguapan ya. Metabolisme sel. Ini adalah peristiwa metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Metabolisme itu adalah apa? Proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator berupa enzim.
Nah, metabolisme itu terdiri atas reaksi pembentukan atau sintesis atau anabolisme. Jadi ini adalah proses metabolisme. Ada katabolisme, anabolisme. Itu adalah salah satu proses metabolisme. Kalau katabolisme itu penguraian, anabolisme yang seperti fotosintesis ya, penguraian. Pembentukan sintesis itu anabolisme, pembentukan itu anabolisme, katabolisme itu penguraian. Prosesnya seperti ini. Molekul kompleks, kemudian terjadi katabolisme, ini penguraian ya, katabolisme. Metabolisme itu adalah pembentukan. Di sini ada energi endergonik. Kemudian selanjutnya, metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia. Proses fotosintesis ya, mengubah energi cahaya di dalam klorofil menjadi CO2, O2, H2O dan glukosa. Ini ya. Ini kebalikannya. Respirasi atau penguapan atau proses pembebasan energi. Ini adalah contoh respirasi pada glukosa. Ada gula atau glukosa itu diubah menjadi CO2, H2O dan energi. Respirasi itu adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Selanjutnya, sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu metabolisme, pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ini pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Nah, karbohidrat itu diserap, dicerna oleh usus dan diserap oleh dinding usus dalam bentuk monosakarida. Kemudian monosakarida dibawa oleh aliran darah, sebagian besar menuju hati dan sebagian besar lain dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Kemudian di dalam hati, monosakarida tadi mengalami proses sintesis yang menghasilkan glikogen dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Nah, ini nih bagiannya. Zat pati diubah menjadi glukosa atau gula, ini diserap juga dalam bentuk glukosa, kan pati di sini kan ada gula juga. Kemudian gula ini digunakan untuk proses oksidasi atau respirasi menghasilkan energi. Kemudian diubah menjadi glikogen dan lemak ya. Kalau glikogen disimpan di hati dan otot, kalau lemak itu disimpan di dalam perut dan sekeliling ginjal. Ingat, fungsi lemak itu melindungi organ-organ tubuh ya yang vital. Ini proses yang pertama, kita makan, masuk ke mulut, masuk ke lambung, lambung masuk ke duodenum, kemudian ke usus halus. Nah, pencernaan protein di dalam tubuh.
pertama kita misalnya makan ikan, daging atau apapun dihancurkan, itu akan menghasilkan air plus enzim untuk melakukan makanan, memerlukan air ya. Kemudian menjadi kim, kemudian menjadi molekul protein, selanjutnya dipecah dengan enzim erepsin. Di sini dipecah oleh enzim pepsin ya, kemudian enzim perepsin. Kemudian dari sini asam amino itu diserap oleh jonjot usus, kemudian langsung dapat diserap oleh jaringan. Menurut fungsi protein, kemudian NH2 dan senyawa organik sederhana dikeluarkan oleh ginjal berupa urea dan amonia. Jadi urin ya. Dan selanjutnya selain diserap oleh jonjot usus, kemudian didominasi di dalam hati, kemudian asam keto menjadi asam keto, kemudian siklus asam sitras menjadi metabolisme karbohidrat. Ini contoh kekurangan ya protein. Dengan kekurangan karbohidrat jadi musim lapar ya. Semoga kita tidak seperti ini. Kemudian pencernaan lemak di dalam tubuh. Nah, contohnya kita misalnya makan makanan yang mengandung lemak, contohnya keju. Makanan besar tersebut dihancurkan, kemudian gumpalannya dihancurkan oleh garam empedu, kemudian masuk menjadi molekul lemak, diuraikan oleh lipase, kemudian molekul asam lemak diabsorpsi oleh molekul gliserol, jadi molekul gliserol kemudian diabsorpsi oleh jonjot usus, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan, dibawa darah ke jaringan atau organ, kemudian sebagian besar disimpan dalam bentuk jaringan adiposa. Nah, pada bagian di darah ini bisa sebagian besar disimpan, kemudian sisanya diekskresikan ya melalui ginjal, H2O dan paru-paru. Kemudian sudah selesai ya. Nah, ini ada contoh soal-soal yang perlu kita kerjakan ya. Ya, soal bagian terakhir ini coba kita kerjakan ya. Karbohidrat, lemak, protein merupakan sumber energi. Apa yang terjadi jika kita kelebihan mengkonsumsi tersebut? Bagaimana jika kekurangan? Nah, kalau kelebihan kita akan sakit, kekurangan juga kita akan sakit. Kelebihan akan menjadi obesitas yang menimbulkan banyak penyakit. Kalau kekurangan juga menjadi super penyakit karena tidak ada zat-zat yang diolah sehingga organ dalam tubuh akan menjadi rusak. Nah, kelompokkan energi dalam kelompok sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat. Cahaya, listrik, nuklir, air, batu bara. Air ini dapat diperbarui ya. Nuklir, batu bara tidak dapat diperbarui. Listrik dapat diperbarui dan cahaya bisa diperbarui, contohnya sinar matahari ya. Bagaimana cara kerja kincir angin? Nah, kincir angin saja memanfaatkan energi angin sehingga dia bisa berputar. Nah, perputaran kincir angin semakin cepat ini akan menghasilkan energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah ya. Apa yang disebut energi fosil? Nah, mengapa tidak boleh menggunakan energi yang besar dari fosil secara berlebihan? Jelaskan. Energi fosil ini berarti berasalkan dari fosil, benda-benda makhluk hidup yang sudah mati pada jutaan tahun yang lalu, tumbuhan, hewan, binatang apapun atau organik apapun yang kemudian tertimbun sehingga menghasilkan energi seperti minyak bumi ya. Kalau dia berlebihan itu dapat habis dan prosesnya sangat lama.
untuk menghasilkan energi.